نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ke muka bumi ini tidaklah sia-sia. Pasti ada tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke muka bumi ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, adhanantum annakum makhluqun bila qasdin wala iradatin minkum wala hikmatin lana. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan secara sia-sia, tidak ada tujuan dan tidak ada keinginan dari kalian, dan tidak ada hikmahnya bagi kalian? Sampai kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, apakah kami telah menciptakan kalian secara sia-sia
Kama khuliqatil bahaim la thawaba laha wa la iqaba 'alaiha. Apakah kalian menyangka kami telah menciptakan kalian sebagaimana diciptakannya binatang ternak? Tidak ada pahala dan tidak ada hukuman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini karena tujuan yang mulia. Allah tidaklah ciptakan kita secara sia-sia. Ingatlah, tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke muka bumi ini ialah untuk beribadah kepadanya. Karena itulah yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Aku tidak ingin dari mereka rezeki, dan aku tidak ingin mereka itu memberi makan kepada aku. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Bukan berarti Allah itu butuh kepada kita. Seujung kuku pun Allah tidak butuh kepada kita. Akan tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan alam ini untuk kita. Allah telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita berhak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh kepada kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian butuh kepada Allah. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Mau kita ibadah kepada Allah, mau kita berbuat kufur, berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah enggak butuh kepada kita. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufur. Jika kalian kufur, maka sungguhnya Allah maha kaya, enggak butuh kepada kalian. Dan Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kekufuran. Wa man yashkuru fa innama yashkuru nafsi wa man kafara innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam haditsul qudsi, kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang awal di antara kalian, orang yang pertama di antara kalian, dan orang yang terakhir di antara kalian, jin dan manusia di antara kalian, mereka adalah orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian, hal itu tidak akan bisa menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian, mereka adalah orang yang paling buruk, yang paling jahat hatinya di antara kalian, itu tidak akan bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun juga.
Allahu Akbar. Allah tidak butuh sedikit pun kepada kita. Akan tapi kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah yang telah Allah ciptakan kita ke muka bumi ini, maka kita pantas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan hidup kita di dunia ini. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh. Akan tetapi kita lihat realitanya sekarang ini. Faktanya kebanyakan hamba-hamba Allah lupa dengan tujuan hidup mereka di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat banyak sekali di antara mereka sibuk dengan mencari dunia, banting tulang, pergi pagi pulang sore banting tulang untuk mencari harta, mencari jabatan, mencari harta. Lupa mereka dengan tujuan hidup mereka di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara mereka ketika kita ajak untuk ibadah kepada Allah, ketika kita ajak untuk solat 5 waktu, apa kata mereka? Memangnya solat itu bisa mendatangkan rezeki? Memangnya solat itu bisa mendatangkan uang? Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Dan ini banyak terjadi pada umat ini. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak takut umatnya miskin, kurang ekonomi, enggak makan. Akan tapi yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini ketika diberikan kepada mereka dunia, ketika diberikan kepada mereka kesenangan dunia, harta yang melimpah ruah, lupa mereka dengan ibadah kepada Allah, lupa untuk memikirkan kesenangan di akhirat nanti, hanya memikirkan kesenangan di dunia. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari negeri Bahrain membawa harta yang banyak, membawa harta dari hasil jizyah, upeti, pajak dari orang-orang kafir. Ketika para sahabat orang-orang Ansar terdengar oleh mereka kedatangan Abu Ubaidah Al-Jarrah membawa harta yang banyak dari negeri Bahrain, mereka berduyun-duyun salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat subuh, Nabi menghadap kepada para sahabatnya. Aku yakin kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah Al-Jarrah dari negeri Bahrain. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amillu wa abshiru ma yasurrukum fa wallah mal faqru aksha alaikum walakinni aksha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man qablakum fatanafasu kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, hendaklah kalian berharap, bergembira terhadap sesuatu yang membuat kalian senang. Demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Akan tapi yang aku takutkan kepada kalian, aku khawatirkan kepada kalian. Ketika dibentangkan dunia kepada kalian, ketika diberikan kepada kalian kemewahan-kemewahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia,
Sebagaimana itu juga dibentangkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. Kemudian kan berlomba-lomba mencari dunia tersebut. Sebagaimana orang-orang terdahulu mereka juga berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya membinasakan kalian. Sebagaimana membinasakan umat yang sebelum kalian. Cukup bagi kita sebagai pelajaran. Bagaimana Qarun Allah binasakan. Qarun bukan termasuk orang kafir. Dia termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang kafir kita maklum hidupnya hanya untuk dunia, untuk mencari harta, hanya mikirkan kesenangan dunia. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk pengikutnya Nabi Musa. Kemudian dia berbuat zalim kepada mereka. Ketika dahulunya hidup serba kekurangan, untuk memberi nafkah kepada keluarganya dia sulit. Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, doakan aku ya Musa. Hendaklah kau berdoa kepada Allah ya Musa untukku, agar Allah memberikan harta kepada aku, agar aku bisa memberi nafkah kepada keluarga aku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk melimpahkan rezeki kepada Qarun. Akhirnya Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada Qarun. Akhirnya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan harta yang melimpah ruah, kesenangan-kesenangan dunia, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia minta hartanya untuk jalan Allah. Dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena kepandaianku, karena ilmuku. Lupa dia. Itu adalah pemberian dari Allah. Rezeki dari Allah. Akhirnya Allah binasakan. Bagaimana Allah binasakan Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam tanah. Itulah yang dikenal dengan harta karun. Dan tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya, dan dia bukan termasuk orang yang mendapatkan pertolongan. Apakah tidak cukup sebagai pelajaran bagi kita? Agar kita selalu ingat kepada Allah. Agar kita ingat tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan berarti Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah itu hanya duduk-duduk di masjid, bukan. Seluruh yang kita lakukan, baik perbuatan ataupun ucapan yang Allah cintai dan ridha, itu adalah ibadah. Maka kita niatkan seluruh sarana-sarana yang ada di dunia ini, itu semua adalah untuk menguatkan, sebagai penguat, mendukung kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh nafkah untuk cari dunia. Tapi itu adalah sebagai sarana untuk menguatkan kita ibadah kepada Allah. Sarana untuk mendukung kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sini berarti saya untuk melarang untuk mencari dunia. Silakan cari dunia. Silakan cari harta.
Akan tapi jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Membuat kita lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu ingat dengan tujuan kita hidup di dunia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang cerdas, dia tahu tujuan hidup dia di dunia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai yang namanya dunia ini membuat kita lalai, membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa untuk memikirkan akhirat kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan kesenangan dunia, tapi kita lupa untuk memikirkan kesenangan kita di negeri akhirat sana. Makanya kita niatkan seluruh aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah sebagai pendukung untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah Allah berikan kepada kamu negeri akhirat, dan jangan lupa bagian kamu di dunia. Perhatikan saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan kepada kita, carilah apa yang Allah berikan kepada kamu negeri akhirat. Inilah tujuan kita, untuk mencari negeri akhirat, bukan untuk dunia. Kemudian Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian kamu di dunia. Apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk pendukung kita, untuk menguatkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan maksudnya kata beliau, istamil ma wahabakallahu minal malil jazil wan ni'mati ta'ilah fi ta'ati rabbik wat taqarrubu ilaihi bi anwa'il qurbat allati yahsulu laka biha thawabu fid daril akhirah. Gunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, harta yang banyak dan nikmat yang melimpah ruah, untuk mentaati Rabbmu dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu engkau akan mendapatkan pahala nanti untuk di negeri akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jangan lupa dengan negeri akhirat kita jangan lupa dengan kematian kita. Karena setelah kita hidup di dunia ini,
pasti ada kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu kehidupan negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah, memberikan kepada kita kesenangan yang abadi di negeri akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa dammir a'da'ahum min al-yahudi al-zalimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.